Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas filosofi pendidikan dari tokoh nasional kita, Ki Hajar Dewantara. Pernah tidak kamu memikirkan terus tiba-tiba menyadari kenapa ya manusia harus belajar di sekolah? Apa coba faedahnya? Nah, saya di sini akan membahas manusia yang paling bertanggung jawab atas pendidikan di negara ini, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara. Yuk simak videonya. Hal yang pertama yang saya bahas adalah hal yang paling dasar, yaitu tujuan pendidikan. Coba deh, menurut kalian tujuan pendidikan itu apa sih? Bikin pintar, bikin dapat nilai bagus, atau dapat ijazah untuk kerja? Enggak. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah memerdekakan manusia. Dan jika ditanya apa itu manusia merdeka, poinnya ada dua. Yang pertama yaitu selamat raganya, dan yang kedua bahagia jiwanya. That's all, selamat dan bahagia, surprise and happy. Dan sebetulnya kalau dipikir-pikir, itu kan yang kita cari dalam hidup. Kita hanya ingin selamat, kita bisa bahagia. Kalaupun kamu bilang, enggak tujuan hidupku akhirat, terus kamu berharap apa jika bukan berharap kamu selamat dari neraka dan bahagia di surga? Ini adalah topik survei yang sebetulnya diterima, mulai dari filsafat, agama, sampai ilmu pengetahuan psikolog modern. Itu sepakat soal ini, bahwa kita itu mencari keselamatan dan kebahagiaan. Sekarang coba deh lihat sekitar kita. Kira-kira kebanyakan orang sekitar kita tahu gak ya bagaimana caranya supaya hidup selamat dan bahagia? Kayaknya enggak ya, kenapa coba pada gak tahu? Sekolah mengajarkan gak? Ada tidak ya yang mengajarkan? Nah, jika sekolah tidak mengajarkan, tahu dari mana coba? Padahal, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harusnya memerdekakan manusia, menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Kita masuk ke poin kedua, yaitu Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan itu mempunyai 3 peran penting. Yang pertama yaitu memajukan dan menjaga diri. Yang kedua, memelihara dan menjaga bangsa. Dan yang ketiga, yaitu memelihara dan menjaga dunia. Ki Hajar menyebut ini sebagai filosofi Tri Rahayu. Dia itu percaya bahwa semuanya itu terhubung dan semuanya berkontribusi pada kepentingan yang lebih besar, atau bahasa kerennya everything is connected. Orangnya nih, kalau misalkan kalian berhasil menjadi diri kalian, menjadi orang-orang merdeka, orang-orang yang bahagia, kira-kira lingkungan sekitar kalian, keluarga, pertemanan, atau orang-orang sekitar kalian yang lain menjadi lebih baik gak hidupnya? Jadi lebih baik kan kalau misalnya nih di sebuah daerah keluarganya adalah keluarga yang bahagia, orang-orangnya baik, daerahnya jadi maju gak? Kalau di sebuah negara daerahnya maju, yang ngerasain efeknya siapa? Ya semuanya kan, dunia merasakan, rakyatnya juga merasakan. Semua itu terhubung dan itu dimulai dari diri kita masing-masing. Ingat, ini udah bukan lagi zaman Jerusalem Game, dimana biar seseorang bisa untung, yang lain harus rugi. Ini adalah zaman kita bisa bahagia bersama, tanpa harus mengorbankan orang lain. Kita menjadikan cita-cita kalian terwujud, dan lebih cepat. Dimulai dari apa? Ya, dari kembangkan diri kalian masing-masing. Jadilah orang-orang yang merdeka, lalu ajarkan ke orang lain sekitar kita. Kalian, kalau ada yang nanya, bagaimana caranya sih aku punya masalah ini, aku susah bahagia, suruh sebarin video saya satu persatu yang menurut kalian bisa bermanfaat bagi orang lain. Sekarang poin ketiga, Ki Hajar menyebutnya sebagai trikon, alias pendidikan itu harus kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya berkelanjutan. Apa yang kalian capai hari ini adalah hasil yang kalian pelajari dari masa lalu kalian, sejak lahir sampai kemarin. Dan besok adalah hari ini akan menjadi masa lalu buat kalian. Belajar itu terus menerus sepanjang hidup. Selalu ada cara lain menjadi lebih baik dari hari ini. Gak perlu banyak-banyak kok. Kita percaya bahwa lebih baik sedikit aja setiap hari. Hasilnya udah luar biasa banget. Selanjutnya adalah konvergen, artinya ilmu itu harus dari berbagai sumber. Ambillah ilmu dari zona nyaman kalian, karena kalau di situ-situ aja ya kalian jadinya stagnan. Tambah terus pengetahuan kalian. Ki Hajar sendiri memodelkan pendidikannya banyak mengambil konsep-konsep ahli pendidikan luar, kayak Montessori, Strobel, atau Rabindranath Tagore. Nah, tapi nih ya, meskipun dia mendorong kita buat belajar dari luar, ada prinsip terakhir yaitu konsentris. Kalian tahu konsentris? Belajar dari luar itu boleh, tapi jangan lupa disesuaikan juga dengan identitas dan konteks yang ada di hidup kita masing-masing. Ki Hajar sendiri meskipun udah banyak ilmu dari luar ya, terus bisa bikin filosofi keren.
oh kita harusnya gini-gini segala macam gitu. Tapi kan waktu itu masih dijajah awal-awal merdeka yang negaranya masih ambyar. Nah prakteknya disesuaikan sama konteks Indonesia di zaman itu. Sekarang videonya terlalu kepanjangan ya. Pesan dari saya, satu, jangan lupa belajar caranya bahagia. Kedua, ketika kita mengembangkan diri kita, lingkungan sekitar kita juga akan membaik, dan itu juga membuat kita menjadi lebih baik lagi. Dan yang ketiga, belajar terus seumur hidup. Ambil dari berbagai sumber, sesuaikan sama konteks kehidupan kita.